Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa duduk lagi bersama antum semua. Mohon maaf untuk kawan-kawan santri episode ini karena saya nggak bisa maksimal nemenin karena lagi mengejar proyek yang harus dikejar dan diselesaikan dalam waktu singkat, tapi yang dilakukan banyak. Banyak. Tapi alhamdulillah sampai saat ini semua kegiatan kan berjalan dengan baik insyaallah. Di antaranya santri-santri putra sudah ahli senam zafin. Betul ya? Nah, tolong itu diajarkan ke anaknya, ajarkan ke istrinya, ajarkan ke masyarakatnya, komunitasnya. Ternyata ada senam sambil bersolawat, ya, senam sambil berdoa ya. Dan itu asyik menyegarkan ruhani dan menyehatkan jasmani. Bagi yang masih penasaran, tanya sama santri-santri Raudhah. Nah, itu gimana rasanya ya? Dari yang awalnya gemulai enggak jelas, ya, kaku-kaku gitu ya, sampai akhirnya jadi wah master ya, jadi ahli. Saya insya Allah siang ini mau antar anak saya ke Jakarta, kemudian saya langsung balik lagi ke Solo. Ya, dengan pesawat yang berbeda, tapi jamnya sama, lewat Semarang. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bisa. Ya, karena saya malam sudah harus ada di Solo, sore nanti terbang dari Semarang insya Allah. Kemudian masih punya tugas nyari 3,9 M. Ya, besok kami harus bayarkan 5 M, alhamdulillah sudah terkumpul sekitar 1,1, berarti hanya kurang 3,9. Nah, 3,9 M dalam waktu 24 jam. Ya. Gimana caranya? Jangan nanya sama saya caranya gimana, karena cara itu bukan urusan saya. Ya, cara nyampenya itu bukan urusan saya, itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana caranya agar Allah ngirim ke kita? Bagaimana caranya agar Allah ngirim ke kita? Itu sudah diajarkan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dibutuhkan adalah keyakinan. Yang dibutuhkan adalah keyakinan. Yakin. Apa itu yakin? Atau bahasa Indonesia keyakinan, bahasa Arabnya al-yaqin. Ya, al-yaqin itu artinya keyakinan, kepercayaan. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, al-yaqinu al-imanu kulluh, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Al-yaqinu al-imanu kulluh, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan adalah totalitas keimanan. Totalitas keimanan. Artinya iman tanpa ragu. Ya, iman tanpa ragu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Ya, iman kepada hari akhir, iman kepada Al-Quran. Iman, semuanya diimanin. Iman itu tentang alam kubur. Kalau kita percaya total bahwasanya malaikatnya Allah itu ada, kalau kita percaya total bahwasanya Al-Quran itu benar wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita enggak akan ragu tentang apapun yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita enggak akan ragu kemampuan para malaikat yang diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan. Apalagi terhadap Allahnya langsung, ya kita enggak akan pernah ragu bahwasanya Allah itu maha dan maha. Salah satu yang termaktub di dalam Al-Quran adalah wahyunya Allah
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu dengan fi'il mudhari' yaj'al lahu maka. Jadi ada kata barang siapa. Barang siapa berarti ini ada syaratnya ya. Barang siapa bertakwa. Wa may yattaqillaha. Ini namanya syaratnya. Ada syaratnya. Yaj'al lahu, di situ jawabnya. Kalau syaratnya dipenuhi, hasilnya akan didapatkan. Kalau syaratnya dipenuhi, hasilnya akan diperoleh. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Gitu, syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu hasilnya? Ada dua paling sedikit. Yaj'al lahu makhraja. Dia dapat makhraj. Dapat solusi. Dapat solusi. Dapat jalan keluar. Dapat jalan keluar. Kemudian yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sebetulnya kalau seandainya Allah itu berkata dan memberinya rezeki, manusia itu sudah senang. Dikasih solusi dan rezeki. Selesai atau enggak selesai? Selesai. Tapi karena Allah maha mengerti manusia. Manusia model-model seperti saya dan Anda ini kan manusia kaken mikir. Ya, manusia terlampau banyak mikir. Dikasih solusi, kasih rezeki. Butuhnya 3,9 M. Modalnya enggak ada, udah habis-habisan ya, udah habis-habisan. Solusinya dari mana? Rezekinya gimana? Wah, yang diupayakan itu kalau jual buku dapatnya 100.000. Ya, jual susu dapatnya 85.000. Itu semua modal katut ya, semua modal katut ke bawah. Rezekinya bagaimana? Maka semua Allah ditambahin kalimat biar hati orang-orang seperti kita jadi tenang. Min haitsu la yahtasib. Caranya rezeki itu sampai ke kamu, modelnya bagaimana, kamu nggak akan pernah bisa memperhitungkannya. Kamu nggak akan pernah bisa memperhitungkannya. Artinya apa? Nggak usah kamu pikir, pokoknya ada solusi, ada rezeki, dan rezekinya sifatnya surprise. Ya, sifatnya surprise, nggak bisa dikira-kira, nggak bisa dinyana, nggak bisa diduga. Nanti Allah yang ngasih itu. Ya Allah yang ngasih. Nah, untuk percaya gitu butuh iman. Kalau enggak mesti ngeyel. Ya surprise-nya modelnya gimana? Ya beneran nih nanti ada surprise. Kalau enggak ada gimana? Masya Allah. Ngeri ini kalimat ini. Berarti dia enggak percaya sama Allah. Enggak yakin sama Allah. Orang yang percaya yakin sama Allah itu hanya bergerak saja. Menekuni takwa. Melaksanakan perintah, menjauhilah larangan. Perintah misalnya bekerja, ya bekerja dengan cara yang baik dan halal. Sesuai syariat. Perintah misalnya dia seorang guru harus mengajar, ya dia mengajar. Perintah misalnya seorang ibu harus nyayangi anak, ngurusi anaknya. Seorang istri harus ngurus suaminya. Ya jalankan itu. Ya jalankan itu. Anak bukti sama orang tua, jalankan itu. Jangan kemudian justru karena mengejar solusi, bekti sama orang tuanya ditinggalkan. Karena mengejar solusi, ya kewajiban kepada istrinya diabaikan. Karena mengejar solusi, taat pada suaminya disingkirkan. Karena mengejar solusi, sayang pada anaknya terabaikan. Karena mengejar solusi, maksiat dilakukan. Naudzubillah min dzalik. Itu enggak akan selesai. Yang ada adalah masalah demi masalah, demi masalah, demi masalah, dan rezekinya nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Naudzubillah min dzalik. Nah, gimana caranya biar bisa punya yakin itu? Itu selalu ditanyakan, biar bisa yakin tuh gimana ya? Ya kadang juga aneh ya. Pinjam nih. Tolong kasih dulu, kasih dikit-dikit aja, jangan banyak-banyak. Dikit. Ya itu namanya belum dikasih. Jangan bakhil-bakhil, kasih, ya Allah, ya Rabbi. Dikit, jangan banyak, tapi jangan cuma setitik. Ya, dah. Nih, ini ada asap, berarti ada apa di dalamnya? Ada api.
Kira-kira arang api ini panas enggak? Siapa mau megang? Hah? Kamu yakin panas? Bara apinya itu, ada nih bara apinya nih. Nih, ada bara apinya. Yakin panas? Yakin? Mau megang? Enggak. Kenapa enggak mau megang? Karena percaya, yakin itu panas. Coba terangkan sama saya, gimana kamu bisa yakin ini panas? Ada yang pernah bilang, udah pernah mencoba, ini beda loh ini. Siapa tahu ini beda. Yakin kita hanya dengan ilmu dan pengalaman. Betul ya? Ilmu dan pengalaman. Ilmunya api itu panas. Pengalamannya pernah keselomot. Betul ya? Pernah keselomot. Sehingga ada bara api yang enggak begitu besar, kita pun enggak mau nyentuh karena yakin itu sama. Karena yakin itu sama. Sama-sama panas. Pertanyaan saya, siapa di antara kita yang belum pernah dapat rezeki tak terduga? Saya yakin semua pernah dapat rezeki tak terduga, betul? Siapa di antara kita yang belum pernah punya pengalaman dapat solusi tiba-tiba? Saya yakin semua pernah dapat solusi tiba-tiba. Nah, kenapa yakinnya itu nggak bisa dipakai untuk hal lain? Sementara urusan api dari kecil seumur hidup dipakai. Kok domblong semua kenapa nih? Betul ya? Kalau sama api ilmunya satu dipakai sama lamanya, benar? Tapi kalau sama urusan rezeki tak terduga tadi, kok kemudian begitu angkanya besar, yakinnya berubah. Ya kalau cuma 200.000 sih ya yakin Beb. Tapi kalau 3,9 M ya rodok mikir. Benar? Betul ya? Ya, bedanya apa terus tadi? Api tadi sama api-api kalian selama ini. Nah, itu masalahnya ilmu tentang api tadi kamu melihatnya nyata, kamu suruh yakin sama bara api, percaya. Nah, kamu disuruh yakin sama Allah kok enggak percaya. Lah itu kan ngerinya luar biasa. Betul kan? Kamu kan yakin api itu panas, sehingga kamu lebih percaya sama bara apinya daripada Allahnya yang membuat api itu panas. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam yakin yang buat panas itu bukan api. Yang buat panas itu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Api kalau diizinkan panas jadinya panas. Diizinkan dingin jadinya dingin. Itu keyakinan mukmin. Maka dalam tauhid ahlu sunnah wal jamaah kita cuman boleh meyakini api itu bisa membakar kalau diizinkan Allah untuk membakar. Api itu bisa melukai kalau diizinkan Allah melukai. Makanan itu bisa mengenyangkan kalau diizinkan Allah untuk mengenyangkan. Makanan tidak bisa menciptakan rasa kenyang. Enggak ada makhluk yang bisa menjadikan kita kenyang kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam bara api yang luar biasa. Jalan nyantai-nyantai saja. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah bilang sama apinya, menyala, membakarlah kepada yang lain. Khusus buat Ibrahim, kamu dingin dan menyelamatkan. Nyantai Nabi Ibrahim dengan yakinnya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kobaran api yang luar biasa tak menggoyahkan hatinya. Bisa dipahami? Udah nggak paham juga nggak apa-apa. Belum paham juga nggak apa-apa. Jangan dipaksakan paham. Nanti ada waktunya kita paham. Yang penting belajar. Jadi belajar itu pahamnya nggak harus sekarang. Ya belajar itu proses. Pahamnya nggak harus sekarang. Kadang-kadang Allah paham sama kita 10 tahun lagi. Terus kita kaget, ya Allah. Oh ternyata. Seperti itu maksudnya. Tapi kita udah belajar. Nah kalau nggak belajar kan nggak akan pernah punya kesempatan untuk paham. Nggak punya kesempatan untuk mengerti. Maka jangan sedih kalau saat ini kita belum mampu memahami, belum mampu mencerna, nggak apa-apa. Namanya juga manusia, ada prosesnya. Seperti seorang ibu ngomong sama anaknya, ini mama,
Sebut mama, papa. Ada enggak yang model begitu? Ada. Apa ibunya kemudian marah? Enggak, oh enggak apa-apa. Kamu baru ngerti papa. Mama saya yakin kamu akan paham pada saatnya. Maka ibunya dengan tekun mengatakan, mama, papa. Suatu hari bilang, mama. Senangnya luar biasa. Ya guru sama murid ya begitu. Murid belajar, so nyebut mama, keluarnya papa. Ya enggak jadi masalah. Husnudzonnya ibu membuat anak itu bisa mengucapkan mama. Nah, kita sama Allah Ta'ala, tugas kita ini jalan saja, takwanya dijalankan. Makanya, sholawat munjiah, jalankan. Ya, kajian, jalankan. Sholat 5 waktu berjamaah, jalankan. Zikir-zikir, jalankan. Tugas menyenangkan, bantu orang, jalankan. Upaya kerjanya, jalankan. Kerja nyata, sifat dalam arti bisnisnya ya, jalankan. Semua dijalankan, Allah lihat, senang Allahnya. Hambaku ini percaya sama aku. Dia hanya menikmati perjalanan dengan penuh kesenangan. Hasilnya jalannya sambil senang, ya nanti Allah akan bereskan. Kapan itu? Jangan nanya lagi. Lawang judulnya Allah yang akan bereskan. Seperti kopi, minta dari tadi, munculnya baru. Tapi muncul kan? Muncul gitu. Bukan munculnya tadi, munculnya sekarang. Mintanya dari tadi, buatnya juga udah dari tadi, munculnya sekarang. Tetap tersolusikan dan selalu saya dapatnya belakangan. Loh, sama bingung kan? Iya, selalu dapatnya belakangan. Ini kalau nggak disindir nggak dapat duluan saudara-saudara. Maka kamu harus lantang dalam berdoa. Harus lantang yang pede minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pede. Jelas semuanya ya? Jadi yakin. Nah, gimana caranya punya yakin tadi? Biar yakinnya utuh, biar yakinnya kuat, biar yakinnya itu nggak terkikis, biar yakinnya semakin mantap. Jangan kumpul sama orang yang ragu. Jadi kalau ada orang biasa ngomong, nggak mungkin itu, wah nggak bisa itu, nggak masuk akal, nyingkir aja deh. Jangan banyak-banyak duduk sama yang pola pikirnya semacam itu. Akan melemahkan yakin kita. Duduk sama yang yakinnya kuat-kuat. Nah, siapa yang yakinnya kuat-kuat? Para ulama, para aulia, para sulaha, para ambiya. Gimana cara duduknya dengan para nabi? Gampang. Baca Al-Quran kisah-kisah nabi. Ya, kisah-kisah nabi. Nanti yakin kita kuat. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam ngadepi laut yang luar biasa, ngadepi Fir'aun yang luar biasa, ngadepi bala tentara Fir'aun yang luar biasa, ngadepi umatnya yang protes di tepi laut. Nabi Musa cuma nyantai. Ditanya ada solusi enggak? Nanti Allah kasih petunjuk. Ya nanti Allah kasih petunjuk. Dan petunjuknya Allah cukup menyenangkan. Kayu ini tongkatmu pukulkan ke laut. Tongkat pukulkan ke laut. Hasilnya biasanya tongkat pukulkan ke laut apa hasilnya? Pioh. Ya mak, pioh. Ya gitu suara air aja. Enggak ada apa-apa. Tapi karena Allah yang suruh dan yakin, blek hasilnya tak terduga. Apa akan diduga hasilnya seperti itu? Enggak. Hasilnya surprise. Hasilnya tak terduga. Perang Badar 313 tanpa senjata yang memadai. Melawan pasukan kafir yang siap membantai dan membunuh. Solusinya apa? Ya berjuang. Hasilnya yang kafir kocar-kacir, banyak yang mati, yang muslim sedikit yang gugur dan memenangkan pertempuran. Tapi ya usaha. Allah akan kasih solusi. Perang Khandaq, gali parit. Ya, gali parit, digali benar keliling Madinah, paritnya digali. Walaupun parit digali, itu kalau menurut teori tetap bisa musuh masuk, hanya mengulur waktu. Tapi tiba-tiba Allah kirimkan bantuan yang namanya angin, sehingga musuh udah masuk parit, kudanya loncat-loncat, akhirnya hatinya galau, berantakan semuanya. Mereka mundur. Ada solusi-solusi dari Allah Subhanahu wa taala untuk para anbiya wal mursalin. Aulia, wali-wali dalam Al-Qur'an, Ashabul Kahfi. Lagi sedih, ya harus meninggalkan negaranya karena di negaranya nggak ada yang iman, nggak ada yang iman. Tidur di gua, ditidurkan sama Allah 309 tahun. Dah tidur sana 309 tahun. Nggak usah kamu urusin negaramu yang nggak ada imannya itu.
Negaramu yang kafir itu nggak usah kamu urusin. Biar aku yang urus, sudah kamu nggak usah ikut campur. Tidur 309 tahun, dibangunkan sama Allah, bangun sekarang. Sudah jadi muhibbin semuanya satu negara. Satu negara jadi muhibbin aulia. Satu negara jadi pecinta para wali. Ya, kan kisahnya seperti itu. Apa yang dilakukan Ashabul Kahfi? Ikut berjuang, enggak, suruh tidur. Ya, suruh tidur. Jadi kadang-kadang kamu kalau punya masalah, cukup kamu diam, Allah yang selesaikan. Jadi banyak kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah-kisah dalam hadis dari para nabi, para rasul, para wali yang bisa menguatkan yakin kita. Nah, kita lebih suka lihat berita yang menggoyahkan iman. Ya, berita-berita, dengar cerita-cerita yang menggoyahkan iman, yang buat kita nggak percaya, yang buat iman kita luntur. Kalau santri kan nggak begitu. Dari dulu santri diajarin, Pak Yai mengamalkan ini beres, Pak Yai mengamalkan ini beres, Pak Yai amalkan ini beres, baca nariyah beres, baca mujiah beres, baca yasin beres. Sekarang saya udah amalkan yasin 41 kali nggak ada hasilnya. Cerita begini jangan kamu dengarkan, ini ngerusak iman ini. Ya, ngerusak iman. Bacanya gimana? Bacanya kamu bagaimana? Kemudian istiqomah atau tidak? Waktu baca percaya atau coba-coba? Nah, kalau coba-coba kan ngeri. Saya coba dulu ya yasinnya ya, hasil enggak ya? Ini kan namanya bukan iman ini. Ikuti caranya, syarat dan ketentuan berlaku. Kasih ATM, ya, kasih PIN. Nah, kalau PIN-nya dimasukkan angkanya salah, ya akhirnya diblokir. Bukan uang yang keluar, ya. Justru ATM yang nggak bisa dipakai karena syarat dan ketentuannya tidak diikuti. Jadi kita ikuti amalan para wali, amalan orang soleh, santai, jalani, terus nanti Allah akan munculkan solusi tiba-tiba. Tiba-tiba ada begini, tiba-tiba ada begini, tiba-tiba ada begini, tiba-tiba ada begini. Allah yang ngatur itu. Dan subhanallah, ajibnya luar biasa, indahnya luar biasa. Alhamdulillah, sahabatku, 2 pekan lagi ada santri weekend lagi insya Allah. Dan saya harap santri weekend yang kali ini ikut lagi. Ya, yang mau ikut lagi, hari ini juga daftar langsung diterima. Khusus yang ini ya. 2 pekan lagi, yang ini, yang mau ikut lagi, nanti daftar sama Mbak Lulu, sama tim yang ada bagian santri weekend ya. Daftar langsung saja, mau ikut lagi 2 pekan lagi, langsung diterima khusus episode ini. Episode lain jangan ngiri. Ya, khusus episode ini. Kira-kira pengen lagi enggak ini? Ya, gak usah banyak mikir, bisa enggak ya? Gak usah mikir. Daftar dulu aja, perkara nanti enggak jadi berangkat kan enggak apa-apa ya. Berapa hari sebelumnya tinggal mohon maaf kami cancel dulu kan boleh. Seperti pesan hotel gitu kan ya. Hamin sekian kan cancel. Nggak jadi masalah. Jangan khawatir, nggak ada uang yang ditaruh kok. Kan nggak pakai naruh uang. Yang penting nanti H-3 kita konfirmasi atau H-4 kita konfirmasi sehingga kursinya bisa dipakai orang lain. 2 minggu lagi insya Allah harapan saya tiang-tiang pondasi sudah berdiri. Bulan depan insya Allah sudah dicor lantai 1. Nah, Beb, urusannya besok kenapa? Ya besok nggak usah diurus sekarang, besok diurus besok. Oh, besok kok diurus sekarang? Sekarang urusannya belajar mengajar. Yang ngasih informasi di medsos kan sudah ya. Ini sekarang YouTube ini kan juga ada tulisan nih, siapa ingin ikut andil silakan transfer sesuai yang tertera di layar monitor nomor rekeningnya. Kan juga sudah munculkan, bahkan sayanya begini. Itu lihat tuh, saya begini-begini itu. Masya Allah, di YouTube tuh ya ada gambar saya begini-begini. Maksudnya aja ayo gitu, yang mau ikut andil. Ya saya nggak bisa menguasai hati orang. Nanti Allah yang akan gerakkan siapa ikut andil. Ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 100, ada yang 5 juta. Siapa tahu ada yang lagi ngelamun tiba-tiba 1 M. Wallahu a'lam. Gak ngerti ya. Nah, nanti sadarnya belakangan. Setelah sadar, kenapa cuma 1 M? Kan begitu ya. Setelah sadar, kenapa cuma 1 M? Setelah masuk sini, ternyata ini tempat manfaatnya luar biasa. Wah, ini pahala saya dibagi orang banyak, rugi saya. Mungkin kan bisa seperti itu. Nggak ada yang ngerti. Wallahu a'lam. Tugas kita pokoknya semangat. Ya,
Jangan sampai kenyataan di hadapan pandangan mata, fakta di hadapan mata membuat engkau berputus asa. Jadikanlah lautan yang menggelora membakar semangatmu untuk menyeberanginya. Oh gitu. Beb, ini kalimat dari mana? Yempuh gitu ya. Terus pokoknya ngomong ya, gitu aja kok repot. Nah, orang tuh harus menyemangati dirinya sendiri. Semangat saya ini membuat orang jadi bersemangat, betul ya? Ya, jadi orang senang. Kan aneh gitu, anehnya bagaimana? Dalam kondisi yang seharusnya orang bilang susah, harusnya nestapa, penuh duka, berpikir dengan keras, wajahnya ruwet. Gitu kan ya? 24 jam, 3,9 M. Oh my God, how can it? Harusnya begitu ya. Tapi kita di sini semangat gitu kan, share, ikut adil siapa ayo, sebarluaskan, ajak yang lain. Ayo, nggak pakai ngitung waktu, yang penting bisa minum kopi sama santri. Monggo diunjuk saudara-saudara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, nak tenan, insyaallah. Kopi jahe. Alhamdulillah. Kalau kangen datang ke sini lagi ya. Deket. Naik kereta sampai. Beb saya pas nggak nyanti boleh tidur di sini. Alumni santri weekend cukup ngomong. Alumni santri. Ya datanya kan ada. Langsung kamar disiapkan. Bener. Oh iya. Langsung kamar disiapkan. Sama-sama sekalian. Nanti jadi relawan maksudnya. Ayo kita kerja bakti. Karena ini mungkin 1-2 bulan akan kerja bakti non-stop. Ya non-stop persiapan untuk nyiapkan kamar buat kalian. Ini kan kamar buat kalian. Yang sekarang kamarnya cuma 4,5 kali sekian meter itu nanti jadinya 9 meter kurang lebih. Sampai 10 meter. Dilebarkan, kamarnya dilebarkan. Kemudian nanti yang tadinya rooftopnya adanya cuma di musola, nanti ada rooftop di atas asrama. Sehingga kalau mau senam dipisahkan itu, yang putri di seberang sana, yang putra di seberang sana. Dilihat pakai drone tuh cakepnya luar biasa nih. Iya, ada apa namanya jarak yang memisahkan, tapi tetap satu jua dalam layar. Jadi satu tapi terpisah, kan asyik dilihat ya. Terus senam Zafin. Bukan lagi tarian Zafin, tapi senam Zafin. Indah itu. Nyoba nanti dijadikan daripada aerobik. Ya kan? Badanmu nggak mampu, tekuk klek ya. Susah itu nggak, aerobik kan nggak mudah, betul ya? Nggak mudah. Nah, ini senam Zafin iramanya irama solawat, doa-doa. Misalnya di kantor diajarkan punya teman kantor 5 orang, asyik. Sebelum kantor jam 8 mulai, jam setengah 8, yuk kita senam dulu. Wah, bosnya heran, apa ini? Senam Zafin. Wah, belajar di mana? Ar-Raudhah. Ya, belajar di Ar-Raudhah. Gurunya siapa? Eyang Husin. Eyang Husin yang mengajarkannya. Ada di IG-nya dan lain sebagainya. Kemudian berkah manfaat. Saya mohon maaf kalau belum bisa menemani Benur, ya, dan saya harus persiapan perjalanan ke Semarang bawa mobil, lanjut terbang ke Jakarta. Sampai Jakarta saya antar anak saya ke teman saya yang jemput, kemudian saya langsung putar balik di dalam bandara menuju pesawat yang lain dan pesawatnya berbeda, kembali terbang ke Semarang. Doakan yang dari Jakarta Solo ada delay setengah jam gue jadi. Ya, Jakarta Solo ada delay setengah jam, tapi nggak ada masalah. Ya, yang dari Semarang, Jakarta Semarang ya, Jakarta Semarang ada delay setengah jam, yang dari Semarang ke Jakarta on time, sesuai waktu, berangkat selamat, pulang selamat, semuanya selamat, dan nanti sampai di Jakarta landing ada berita gembira, minimal gitu ya, sudah dapat kurangnya nanti dikit gitu. Entah dari mana, wallahu a'lam. Saya nggak pernah ngerti, saya nggak pernah paham. Kalau bahasa Jawa yang sudah kalau kita merekkan itu agak kejepang-jepangan, isoku iki. Isoku iki. Iya, isoku iki. Jadi nanti kalau kamu buat produk, kasih nama
isoku iki. Iso itu kan bisa, ku aku, iki ini ya. Isoku iki. Kelihatannya Jepang, padahal Solo. Ya, isoku iki. Ya yang kreatif buat nama produk itu yang kreatif itu bisa menyenangkan ya, bisa menyenangkan. Hakata, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام ربي فاج المجتمعنا غايته حسن الختام واعطينا ما قد سألنا من عطاياك جسامي وكريمي أرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Sebentar, Mbak Lulu, untuk semua yang ada di ruangan ini peserta santri weekend, ya peserta santri